saya senang sekali kalau udah ketemu sama ibu-ibu hebat ini ya. Iya, persis loh. Jadi kalau minggu depan kita akan kedatangan tamu, itu Ibu Lisa. Beliau adalah CEO dari Trisula International. Jadi kalau kita membeli produk-produk yang seperti G2000, Jack Nicklaus, nah itu adalah salah satu merek-merek dari perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Lisa ya. Kemudian hari Rabu berikutnya kita kedatangan ibu lagi yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Lilis Setiadi, CEO dari Batavia Prosperindo Asset Management. Ini orang yang luar biasa dan kita akan belajar banyak ya. Tapi hari ini kita review sedikit. Oke. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai, dan seperti biasa, Rave Sales Model, Relationship Based and Value Creation Selling. Karena kita sangat percaya untuk berhasil dalam dunia penjualan yang semakin menggila ini kompetisinya, maka kita berbicara mengenai bagaimana membangun hubungan baik, lalu bagaimana kita memberikan nilai tambah supaya pada akhirnya itu muncul customer engagement atau loyalitas dari customer kita. Dan hari ini kita kedatangan special guest narasumber ya, yang memang sehari-harinya itu jualan sebagai regional manager dari salah satu, ini adalah farmasi multinasional di Indonesia ya. Jadi pasti kita akan belajar banyak hari ini ya. Pasti pengalamannya juga seperti yang sudah kita obrolkan ya berminggu-minggu ini. Pengalaman di lapangan pastinya jauh lebih penting ya Pak Eloy. Sangat. Dan saya bertemu pertama kali dengan tamu kita hari ini itu mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu, ketika saya memberikan training di perusahaan di mana ibu ini bekerja. Dan hari ini nanti kita sudah ada 10 pertanyaan yang akan kita tanyakan sampai akar-akarnya. Baik. Dan kita akan dapatkan banyak pelajaran ya. Pastinya. Kita sapa dulu tamu kita pagi hari ini, ada Ibu Marwati. Selamat pagi Ibu, Wilujeng Enji. Selamat pagi Mbak Yulis. Teh Yulis ya. Sama-sama dari Sukabumi kayaknya. Iya, sama-sama suka peyem memoncong. Kalau udah ngomong gini mah Pak Eloy. Benar. Jadi Ibu Wati Marwati ya Bu ya. Betul Pak Eloy. Terima kasih ya Ibu sudah datang ke acara kami ya, dan Ibu akan memberikan banyak pencerahan hari ini ya. Baik, Mbak Yulis, kita mau bertanya apa? Ada pertanyaan mungkin Mbak Yulis? Ya, ini kan pagi hari ini kita akan membahas pastinya tentang pengalaman dulu dong. Betul, ya kan? penjualan ya. Betul. Gimana awalnya Ibu masuk ke dalam bidang penjualan? Tadi kan Pak Eloy bilang, wah Ibu sudah menjabat sebagai regional manager dengan pengalaman yang pastinya juga banyak sekali gitu ya. Ibu itu boleh cerita dulu sedikit? Oke, mungkin saya mau sapa sahabat sonara dulu ya, Pak Yulis ya. Oke. Termasuk para klien juga kan. Dokter-dokter. Silakan Ibu. Halo, selamat pagi sahabat sonara semua. Saya di sini akan membagi ya sedikit pengalaman saya selama kurang lebih 14 tahun saya terjun di dunia marketing yang awalnya memang salah masuk mungkin ya. Karena saya seorang sarjana ekonomi, saya orang akuntan yang cita-cita saya adalah ingin mengaudit orang, ingin menjumlah atau memberikan keuntungan untuk sebuah perusahaan, atau ya menghitung lah, tapi tidak untuk mencari, Pak Eloy. Beda sekali. Beda. Betul. Makanya pada saya cerita dari awal mulanya silakan, dari tahun 2000 saya tuh sedang cari-cari kerjaan untuk yang sesuai dengan profesi saya sebagai admin atau staf keuangan sebuah perusahaan. Nah, lalu saya melamarlah ke sebuah perusahaan itu yang ya cukup keren lah. Nah, lalu saya dipanggil, ternyata perusahaan itu tidak membutuhkan seorang akunting maupun admin. Nah, tapi dia sedang membutuhkan seorang marketing. Nah, karena dia juga kepepet waktu untuk mencari karyawan, akhirnya ya sudah, kamu aja dulu coba ya. Wah, nggak bisa gitu kan. Saya tuh nggak bisa ngomong. Saya tuh cuma bisa berhitung di depan komputer saya. Ya itu kerjaan saya gitu loh. Lalu akhirnya si bapak ini terus aja kan, tolonglah kamu psikotes aja dulu gitu kan. Nanti kalau nggak lulus juga nggak terima kok. Nah, akhirnya besoknya saya psikotes dengan ragu-ragu deh. Tapi ya karena saya mungkin seneng ngitung, di psikotes saya yang hitungan itu ya ternyata hasilnya alhamdulillah bagus. Besoknya tuh kan Wat, bagus katanya. Ayo kamu coba training setengah bulan di puncak. Waduh katanya gitu kan. Apalagi nih gitu. Akhirnya
saya diberangkatkan ke sana dengan modal yang nol untuk dunia farmasi maupun dunia marketing. Tapi saya tekad lah, saya coba deh gitu kan. Kalau saya yang dulu ya biarin aja lah jadi pengalaman saya. Tapi yang ini pengalaman baru yang mungkin yang merubah hidup saya ke depan, maksud saya gitu. Lalu saya training dari hari ke hari gitu kan. Hari pertama boring, kedua tambah boring, ketiga ngabur. Saya ngabur aja deh gitu. Sempat merasa salah langkah ya sebetulnya Bu. Ih bener banget gitu kan. Saya tuh paling nggak suka kimia gitu kan. Aduh ternyata di situ keluar tuh rumus-rumus kedokteran atau apa deh gitu. Lalu saya sekamar dengan seorang teman yang dia memang ini apoteker gitu kan. Lalu dia mau kemana kamu bungkus-bungkus baju? Saya kan udah beres-beres gitu pagi-pagi. Mau kabur beneran ya? Iya. Lalu gini, saya mau ngabur aja deh Mbak gitu. Kayaknya nggak cocok deh. Saya nggak di sini dunia saya. Lalu dia ngapain orang lain tuh susah loh masuk sini karena ini memang perusahaan hebat lah gitu kan. Kamu sudah lulus psikotes. Ah itu kan cuma kebenaran aja Mbak. Enggak deh saya pulang gitu kan. Saya pulang ke Bandung gitu kan. Akhirnya dia dengan ya gaya juteknya gitu. Ada seorang nggak tahu diuntung udah dapat kerja malah mau kabur gitu. Kenapa kamu tuh namanya pengecut kalau gitu katanya. Iya gitu. Coba dulu. Udah dari situ lalu muncul nih. Saya kan orang Sunda yang keras kan. Enak aja saya dibilang. Saya bisa pokoknya gitu. Berapa 2 minggu oke gitu kan. Nah, lalu dari situ ya ternyata saya masuk lulusan terbaik 5 besar. Kepala cabang yang tadi maksa bukan Wati bener. Tapi ada satu lagi Pak Eloy kisah lucunya. Kira saya orang marketing itu diantar-antar ke rumah sakit atau ke mana gitu kan, ke outlet. Ternyata enggak, mesti naik motor. Sendiri aja udah jalan tuh ya. Yuk. Boro-boro naik motor, saya ke kampus aja diantrin. Tantangan baru lagi dong berarti ini ya Bu ya. Kamu punya SIM? Boro-boro SIM Pak. Saya pegang motor aja nggak pernah gitu. Oh di sini nggak bisa gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa deh karena saya butuh kamu gitu kan. Dan saya juga percayalah kamu dari knowledge-nya bagus. Udah kamu bikin SIM, ini uangnya buat bikin SIM kan. Waduh, ini gaji pertama kamu jadi 2 minggu tuh udah digaji. Wih asik juga emang nih gitu kan. Lalu nanti untuk sehari-hari terserah kamu deh. Kamu mau naik motor, hayu. Naik angkot juga. Akhirnya saya naik angkot. Ternyata naik angkot itu nggak tercover semua. Lalu belajar naik motor deh Pak Eloy. Wow. Luar biasa sekali. Tapi ini menarik Mbak Yulis ya. Karena yang pertama dan teman-teman sahabat Sonora yang sedang mendengar ini mungkin sedang mengalami hal yang sama. Ibu Wati mengalami tahun 2000 yang merasa kayaknya bukan gua banget nih. Mau kabur aja deh. Tapi ternyata karena teman yang sekamar itu yang ngomong emang dasar nggak tahu diuntung, malah the giants within yang semangat di dalam diri Ibu Wati jadi terbangun dengan kalimat itu ya Bu ya. Iya. Ya dan itu adalah tantangan pertama. Ternyata lewat ya Bu. Lewat. Naik motor, hayu mahal ngebut saya. Tetapi ini adalah Ibu setelah 14 tahun melewatinya. 14 tahun nih. Alhamdulillah. Ada penyesalan Bu? Atau nyesal kenapa dulu juga saya nggak dari dulu gitu ya. Pokoknya teman-teman sahabat Sonora kalau yang mengalami aduh kayak saya dulu yang aduh galau, sempat galau. Jangan deh. Terus aja. Karena makin kita susah, makin kita ada rintangan-rintangan, itu nanti hasilnya tuh aduh enak banget. Baiklah kalau begitu. Mau tahu lagi cerita-cerita enak ke Ibu Wati ya. Dan kita nanti tentu akan menggali lebih banyak lagi. Oke pastinya, termasuk 3 kunci kesuksesan Ibu Wati dalam menjual. Tetap bersama kami di sini di Sales Mastery. Stay tuned with us. Sonora Network. Lagi di Sales Mastery sahabat Sonora Network bersama Eloiza Luku dan juga tamu kita spesial pagi hari ini Ibu Wati Marwati, Regional Manager Perusahaan Farmasi Multinasional. Sudah 14 tahun malang melintang di dunia penjualan. Sempat ada penyesalan juga kenapa nggak dari dulu katanya. Ada di dunia sales ini. Ya betul dan itulah alasan kenapa kita mengajak ya Ibu Wati dan kita sekarang gali lebih dalam lagi. Pastinya.
pertanyaan berikutnya. Yang mau tahu adalah ini Bu, kalau tadi awalnya Ibu sempat ragu, ya kan, sempat juga nggak percaya diri bahwa saya bisa nggak ya ada di bidang sales dan marketing ini, begitu ya Bu ya. Iya. Tapi akhirnya begitu setelah Ibu maju terus, pastinya Ibu juga menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan. Tapi kalau boleh tahu apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Ibu dan seharusnya bagaimana sih menyikapi tantangan-tantangan itu? Oh iya, banyak sih, banyak banget. Motor lewat, Iya, lewat. ya kan? Udah PR saya motor, udah ngebut nih, udah kemana-mana saya keliling Bandung kan. Ternyata masuk kantor udah tanya lagi, hari ini kamu jual berapa? Itu tuh pertanyaan. Iya, Tapi saya sudah kesini kok, kesini. Iya, tapi terus berapa estimasi kamu? Gitu kan? Aduh lagi kan. Jadi tantangan menurut saya yang terberat, yang kadang-kadang orang sampai bilang, nggak mau jadi marketing, bisa kanker otak katanya. Setiap hari udah capek keliling, balik kantor bukan dielus-elus malah ditanya target, ya kan? Iya. Lalu waktunya juga nggak nentu, kadang malam, Sabtu Minggu aja masuk gitu kan. Lalu juga belum juga menghadapi user atau konsumen yang ngomel, sampai kantor pun target. Jadi itu kira-kira 3 tantangan yang dihadapi. Banyak ya Bu ya. Iya, tapi selain motor lewat nih, kemudian setelah keliling-keliling nyampe di kantor ditanyain targetnya. Udah ditanyain targetnya, waktunya nggak menentu ya Bu ya. Betul. Ketemu dengan dokter bisa sampai larut malam tuh. Iya, tapi tantangan itu menurut saya kalau dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan senang gitu kan. Jadi moto saya tuh pokoknya saya kerja itu sesuatu yang baru akan menjadi pengalaman yang baru buat saya. Nah, itu yang bikin saya ingin nyoba. Udah nyoba terus berhasil, saya tuh senang diceritain lagi ke orang-orang. Pokoknya kamu coba aja deh, orang itu bukan batu kok. Setiap kita terus gitu ya, nanti konsumen juga bakalan luluh juga gitu loh. Terus kalau masalah target sebetulnya kalau kita kerjanya benar, itu target juga bakalan nyampe. Dan kalau tidak nyampe pun mungkin ada alasan-alasan atau pengalaman-pengalaman yang buruk yang itu bisa untuk kedepannya yang kita harus perbaiki seperti itu. Jadi kalau target bulan ini nggak nyampe, bulan depan nggak nyampe, nanti bulan ketiga keempat itu ya bisa nyampe karena ada pengalaman di 2 bulan terakhir itu. Persis. Yang kemarin nggak nyampe itu ya dijadiin batu loncatan dong gitu loh. Ini attitude yang sangat luar biasa ya, dan ini yang harusnya dimiliki oleh semua orang sales. Hanya memang yaitu tadi kesabaran itu yang mungkin kurang ya Bu ya dari banyak teman-teman. Jadi kita belajar itu hari ini. Apalagi itu tadi kesabaran dan ketekunan kayaknya menjadi kekuatannya Ibu Wati ya Bu ya. Selain tadi kan juga Ibu bilang pantang menyerah, tetap semangat gitu. Dan bagaimana Ibu menerapkan seperti yang kita sudah sering bicarakan nih Pak Eloy, bahwa selling is giving and serving. Wah, memberi dan melayani. Dan sepertinya memberi dan melayani ini bukan hanya teknik menjual saja, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup seseorang. Karena kalau hanya teknik saja, maka waktu dia bertemu dengan customer dia baik, tapi di luar rumah marah-marah mulu. Sebetulnya seorang salesperson yang hebat itu memberi dan melayani itu memang adalah bagian dari kehidupannya. Jadi kalau kita bertemu dengan Ibu Wati, kita bisa melihat bahwa memang itu dihidupi bukan hanya ketemu dengan customernya, tetapi mulai dari teman-teman. Makanya nanti kita akan tanya, waktu membangun hubungan dengan back office misalnya, memberi dan melayani juga dimulai dari sana ya. Oke, tapi kalau boleh mengambil garis merah dari cerita Ibu Wati dari tadi nih ya Bu ya, tadi kan Ibu pantang menyerah, begitu juga dengan kesabaran dan ketekunan Ibu punya banget tadi ya, begitu ditolak berkali-kali ya udah Ibu tetap sabar aja gitu. Dan ini kayaknya menjadi kesuksesan Ibu dalam menjual ya Bu ya. Betul. Jadi kalau menurut saya modal yang pertama sebagai salesperson itu ya bukan untuk jual banyak aja, enggak. Yang penting itu yaitu 3 yang saya simpulkan, yaitu hubungan baik, kesabaran dan ketekunan, dan pantang menyerah. Itu aja. Jadi kita itu bukan super sales ya yang pokoknya saya jualan banyak deh gitu, enggak. Tapi menurut saya jual banyak dan seterusnya gitu. Mungkin jadi bukan jual banyak di saat ini aja. Benar, saat ini aja. Ya, itu bagian dari selling is giving and serving, bukan sih Pak Eloy? Persis banget. Jadi
kalau kita biasa berbicara ada yang namanya hard selling. Hard selling itu adalah teman-teman yang jual sekali udah kabur dah. Betul. Pokoknya hit and run saja. Nah, Ibu Wati tidak mempraktikkan itu. Bahkan bukan consultative selling. Consultative selling kita ngelus-ngelus, kita bayi-bayiin customer supaya apa? Supaya dia jualan. Tetapi apakah produk itu yang terbaik buat dia? Belum tentu juga. Pokoknya yang penting capai target saja. Tetapi di dalam Rave Sales Model kita mau berbicara bahwa kita mau memberikan yang terbaik kepada konsumen kita. Karena itulah yang pada akhirnya menjadi kunci kesuksesan sebuah sales. Bahkan referensi akan datang oleh karena mereka merasa kita memberikan value. Nah, sebelum value dalam Rave Sales Model kan ada relationship. Nah, inilah yang disampaikan oleh Bu Wati. Itu bangun dulu relationshipnya. Cuman ini tidak gampang, Bu. Kalau dalam Rave Selling kami sebut itu ada klik. Baru kemudian connect. Klik itu adalah dalam pertemuan pertama. Misalnya Ibu waktu datang ke satu tempat untuk menjual, menawarkan produk Ibu, kan belum ketemu, mungkin belum pernah ketemu kan sama orang tersebut ya. Jadi Ibu gimana tuh untuk membangun hubungan pertamanya, Bu? Gini, jadi kita jangan berharap ketemu sekali, langsung bisa dekat. Nah, jadi saya nih sekarang ke tim saya, kalau mau berangkat ke tempat user atau outlet yang sudah kita tentukan, kita harus ada dulu perencanaan, pemetaan. Siapa sih orang yang mau kita temuin gitu. Dia hobinya apa gitu. Jangan sampai kita ketemu orang langsung ngomongin produk, bisa diusir. Jadi apa dulu? Oh, dia senang apa? Oh, tadi malam ada berita apa nih tadi yang lagi hot-hotnya, misalnya sekarang apa misalnya tuh tinju, gitu kan, atau kriminalisasi dokter, atau apa tuh yang lagi heboh, yang meninggal kemarin, yang kecelakaan atau apa itu, itu kita mesti kuasai orang marketing dari situ. Ya, tadi malam ini ya begini-begini. Nah, bisa langsung click and on itu jadinya. Nah, setelah itu datang pertama mungkin cuman pengenalan. Oh, ternyata ibu ini atau bapak ini hobinya inilah, senangnya ini. Lalu minggu kunjungan berikutnya atau minggu kedua kita datang lagi, udah tahu dong. Oh, dia senangnya ini. Dia tidak mau dikunjungi setelah jam 8. Ada yang mau dikunjungi jam 7 pagi. Jadi sebelum dia bekerja baru dia mau terima tamu. Karena kalau dia sudah menghadapi komputer, orang itu sudah nggak mau, misalnya user itu kayak gitu. Jadi ya pemetaan dan perencanaan dulu. Nah, setelah itu kita sudah tahu ya, barulah terjalin. Oh, senang ibu ini ternyata senang aerobik. Setiap ini dia senangnya karaoke atau apa ya. Udah kita ikutin dari situ mah Pak Eloy. Mau jual apa juga laku. Berarti ada nilai-nilai yang ibu tekankan juga ya terhadap salesperson yang ibu bawahi saat ini. Betul, begitu bagaimana mereka bisa berhasil mencapai target menjual atau lebih justru ya Bu. Memang selain itu juga knowledge mereka harus benar dulu. Tapi jangan sampai orang knowledge-nya pinter, pas jualnya jadi kaku malah knowledge aja, keuntungan produk aja dia. Terus ini bagus loh, ini loh gitu. Orang yang denger juga kan boring gitu kan. Makanya dulu kita sempat ini mah jual obat nih katanya nih. Karena ngomongin feature-nya terus. Tapi hubungan baiknya, emosionalnya tidak digali dengan baik ya. Baik, tapi kita harus jeda dulu kembali. Siap, kita akan kembali ya. Baik, jadi tetap bersama kami sahabat Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Kita masih punya waktu sahabat Sonora Network di Sales Mastery. Ini baru jam 8 kurang. Masih panjang waktunya. Kita gali lebih dalam lagi. Bersama tamu kita spesial pagi hari ini Ibu Wati Marwati, Regional Manager perusahaan farmasi multinasional yang sudah cerita banyak sekali tentang kesuksesan beliau dalam menjual. Tapi kan juga Pak Eloy, Bu Wati ini pasti punya pengalaman yang unik juga bagaimana memimpin salespersonnya ya Ibu ya. Gimana sih Bu cara berbagi pengalaman dengan mereka, mentransfer knowledge dengan mereka? Karena orang yang berhasil jualan belum tentu berhasil memimpin sebuah tim.
Apalagi ya ini teman-teman sales ini kan spesial nih. Mereka orang-orang yang kalau tidak dipimpin dengan gaya tertentu, ini mereka bisa kabur nih. Jadi pasti Ibu Wati punya tips tertentu bagaimana sih Ibu memimpin tim Ibu supaya bisa capai target dan akhirnya Ibu bisa di posisi seperti sekarang, dan kita doakan ini bahkan mungkin suatu hari bisa menjadi National Sales Manager. Amin ya robbal alamin. Gimana Ibu, silakan. Oke. Orang lapangan yang saya pimpin sekarang ini kebanyakan itu laki, bahkan semuanya lah laki-laki. Karena kalau di Jakarta ini mungkin untuk perempuan nggak kuat juga kali ya kalau muter-muter naik motor. Ya, jadi ngelihat seorang pimpinan perempuan gitu kan, kecil gitu ya, imut ya. Jadi kadang-kadang suka ngeyel kan, gitu. Apa sih gitu-gitu. Nah, saya juga langsung keluar taringnya, gitu kan. Awas lu, SP di tangan saya, gitu ya. Surat peringatan maksudnya. Jadi saya tuh, jadi kalau pimpin mereka, kalau meeting atau apa, pokoknya kalau nggak nyampe pecat ya, saya kasih SP kamu, saya gitu. Tambah ngabur, ya udah SP aja, gitu loh. Tambah ngabur ya? Iya, orang lapangan, gitu. Koneksinya banyak kan. Di sini nggak betah, dia bisa kemana aja, gitu. Lalu saya mikir, waduh, kok tim saya pada ngabur ya, gitu kan. Akhirnya saya terus aja ya introspeksi diri, gimana ya. Akhirnya, oh iya, anak saya aja kalau saya baikin nurut gitu loh. Mungkin teman-teman saya di kantor juga seperti itu. Akhirnya saya yaudah leading by heart, maksudnya ya dari hati ke hati. Lalu apa yang kalau dia kesel di rumah, apa kesel di otot, kita hanya sebagai pendengar lah gitu kan. Saya mendengarkan keluhan mereka, lalu saya kasih solusi. Jadi nggak ada tuh sekarang acara bentak-bentak. Saya kalau meeting saya happy aja gitu kan. Malahan gorengan dulu yuk gitu kan. Ibu menyediakan waktu juga ya untuk mendengarkan curhat mereka, istilahnya harus, gitu ya, karena kalau misalnya yang ditanya target terus mah dia juga ngelihat saya kali ngomong atau ditanya target sama Bu Wati gitu kan. Enggak, jadi yuk sini yuk kita makan bareng gitu ya, atau pagi-pagi gorengan dulu. Nah, sambil kita kumpulkan, lalu ya udah dari hati ke hati kita bicara gitu kan. Bu, saya di rumah lagi ini nih Bu, kayaknya nanti agak kesiangan ya kalau ini. Oke, boleh gitu kan. Nanti akhirnya pun dia itu tahu diri kan, namanya orang juga ya. Akhirnya ya Bu, saya udah nyampe segini Bu, gitu kan. Padahal saya nggak nanya loh. Saya cuman ini aja. Nggak enak kali kok Bu Wati dari tadi nggak nanyain sales. Oke, Bu ini segini loh Bu. Ibu dari kemarin melototin laptop terus nih gitu kan. Kenapa Bu? Salesnya kurang ya Bu gitu ya. Boleh tahu, saya tahu Bu kurang berapa gitu kan. Nanti saya tambahin ya Bu dari sini. Terus saya datang lagi deh Bu ke sini. Gitu. Justru mereka jadi lebih perhatian dan semangat ya. Alhamdulillah ya, nggak perlu ditanya, nggak perlu bentak, nggak perlu apa juga ini sendiri. Dan saya juga nekanin walaupun kita orang marketing, tetap aja kalau mau kemanapun kita harus saling kontak. Saya kesini, saya agak kesiangan ya Bu untuk ini, untuk itu ya kita inilah komunikasikan gitu ya Bu ya. Jadi malah ada kekeluargaan juga di situ ya Bu ya. Jadi merasa dekat ya. Kalau kita pernah bahas minggu lalu itu ada 6 gaya kepemimpinan minimal yang ditemukan oleh Daniel Goleman dan teman-temannya ya. Ini yang Ibu Wati lakukan, pernah commanding terus ya. Jadi ngejar target terus malah pada ngabur ya Bu ya. Nah, salah satu di dalam yang 6 gaya itu ada afiliatif namanya. Afiliatif itu adalah di mana kita memberikan waktu bersama dengan anggota tim kita, termasuk tadi gorengan itu. Dan tapi yang paling bagus memang adalah di mana kita mengkombinasikan dari ke-6 ini. Tentu Ibu juga bisa melakukan coaching ya. Jadi kalau mereka lagi ada masalah, mereka buntu, mereka bisa datang ke Ibu dan bertanya, dan mereka bisa diberikan coaching juga di situ. Betul. Ya Bu ya. Dan yang utamanya kan untuk pemimpin sekarang tuh, karena saya juga udah seringnya di kantor kan, enak kan duduk ber-AC gitu kan, enaknya perintah-perintah doang gitu kan. Coba kamu kesini datangnya deh yang ini belum, itu belum gitu. Nah, menurut saya itu enggak gitu juga, karena saya juga senangnya putar-putar, senangnya ke lapangan. Ya saya tuh senangnya memberi contoh. Ayo sini yuk. Jadi modeling gitu ya. Ada gitu, ini mentok deh Bu kayaknya. Susah banget ininya begini. Masa ditemuinya mesti jam 10 Bu. Aduh. Gitu kan. Ya udah, yuk barengan yuk berdua gitu kan. Udah gitu kalau malam enaknya kita bawain apa nih? Mungkin dia kan belum sempat makan malam atau apa kan. Yuk kita datengin malam sambil ini. Akhirnya
coba saya datang itu nggak sampai ngantri Pak Eloy. Karena tahu ntar si Bu Wati nih suka bawain makanan kali ya atau apalah gitu, atau cuma nembeng. Jadi langsung gini, masuk. Tuh kan, abis lu datangnya gitu sih, cuma nanyain kapan ngambilnya. Jadi dia yang ditemuin juga males gitu kan. Betul. Jadi kalau ngeliat muka kita, coba masuk. Nah itu udah nggak usah ngantri. Itu rahasia kesuksesannya. Bu, jadi ini penting sekali. Di dalam kita punya, saya menulis buku yang Life Success Triangle itu kita bicara mengenai personal mastery. Ibu tadi sudah menceritakan mengenai ketekunan, ketabahan. Itu mungkin ada teman-teman sales yang lewat. Bisa. Tetapi di interpersonal mastery, di dalam success triangle, interpersonal mastery itu adalah bagaimana berkomunikasi pada anak buah dan juga kepada atasan, yang di dalamnya berbicara mengenai assertive communication. Nah, ibu yang sedang ibu sampaikan tadi ini adalah berkomunikasi secara asertif. Artinya apa? Ibu tidak menolak langsung ya, Bu ya. Betul. Berikan dulu kesempatan ngobrol, ngomong dulu, didengerin dulu ya. Lalu tapi kemudian ibu menyampaikan, tapi ya Pak, di lapangan ini assertively. Jadi sahabat Sonora di seluruh tanah air, Bapak Ibu bisa hebat sekali di dalam bekerja keras, ketekunan ketabahannya, tetapi hasil penjualan Ibu Bapak, hasil bisnis Bapak belum tentu baik. Kenapa kok belum tentu baik? Karena interpersonal mastery-nya yang mesti diasah, assertive communication-nya yang mesti diasah, dan itu yang sedang diberikan contoh oleh Ibu Wati pagi ini. Luar biasa sekali ya, mantap. Pastinya banyak sekali cerita-cerita lain dari Bu Wati, nanti kita akan gali lagi. Dan kita juga mau tahu sedikit dong Bu, tadi Ibu sempat cerita ya Bu ya, bahwa ternyata nih acaranya kita nih Pak Eloy luar biasa sekali, banyak didengarkan oleh orang-orang yang senang sekali diberikan semangat gitu setiap pagi. Bu Wati boleh cerita nggak Bu? Oh gini loh Pak Eloy, tapi jangan Ada gaya bocoran. ada yang sudah belajar rendah hati. Jadi waktu itu Rabu pagi, tapi kalau dari saya kan subuh kan, saya dari Bekasi itu naik taksi, saya mau ke bandara, mau keluar kota. Nah, supir taksi itu nggak jalan-jalan Pak Eloy, terus aja muter-muter radionya. Mas udah berangkat? Sebentar ya Bu. Udah gitu kan, sebentar ya Bu. Udah gitu, maaf ya Bu, sebentar, saya lagi cari itu loh Bu, yang acara Rabu pagi. Apaan tuh? Kata saya gitu kan, karena saya udah pengen buru-buru nyampe. Udah gitu, itu loh Bu yang Sonora. Oh Sonora, udah situ. Saya karena hafal ya, udah langsung. Nih 92,0 kata saya. Oh iya kok Bu tahu ya? Saya dengerin, dia mau dengerin siapa sih? Iya. Ternyata mau dengerin Pak Eloy sama Teh Yulis. Nah ini loh Bu, orang ini semangat banget katanya. Saya Teh Bu, katanya lagi nyari kerjaan, sarjana. Ngedengerin orang ini, saya motivasi saya ini lagi Bu. Walaupun saya sambil nyetir jadi senang kata gini. Lalu saya gini, itu teman saya loh. Saya pernah di training loh sama orang ini. Kalau begitu alhamdulillah ya Pak, kita memberikan nilai gitu ya buat banyak orang gitu kan pagi hari ini. Dan pastinya sahabat Sonora Network, kalau Anda juga merasa mendapatkan manfaat, merasa termotivasi, kalau begitu jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut, tetap di Sales Mastery. Stay tuned with us, Sonora Network. Sonora Network Sales Mastery bersama Eloiza Luku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant masih berlanjut pagi hari ini di Sonora Network bersama bintang tamu kita Ibu Wati Marwati, Regional Manager Perusahaan Farmasi Multinasional. Nah, kita lanjut berbicara mengenai Rave Sales nih secara khusus ya. Dan Rave Sales itu adalah singkatan dari Relationship Based and Value Creation Selling. Apa itu? Bahwa untuk berhasil dalam jual apapun, kita membutuhkan yang namanya hubungan baik. Tetapi hubungan baik tidak cukup. Kita juga berbicara mengenai value. Apa itu? Kita memberikan nilai tambah yang bermanfaat kepada konsumen kita. Dan ujung dari kedua hal ini adalah customer engagement. Dan teman-teman Sonora, tolong didoakan karena kami sedang menyusun bukunya. Mudah-mudahan Januari depan itu akan hadir di Gramedia. Karena kita ingin menginspirasi seluruh teman-teman. Jadi bicara relationship, di situ ada klik. Setelah klik bicara mengenai connect. Di dalam value berbicara mengenai 2 C juga. C yang pertama adalah caring, C yang kedua adalah creativity. Dan bicara mengenai engagement, kita bicara mengenai C juga. Yang pertama adalah credibility,
credibility, dan yang kedua adalah consistency. Oke. Now, kita punya 10 ciri-ciri rave salesperson. Ada 10 ciri-ciri kalau kita mau dikatakan sebagai rave salesperson, bukan salesperson biasa, tapi rave salesperson yang mana punya hubungan baik, yang kedua dia memberikan nilai tambah, dan akhirnya dia punya engagement. Bagaimana cara mengukurnya? Mengukurnya adalah ketika Anda pada akhirnya tidak lagi sulit-sulit untuk mencari leads and referrals, mencari bank data terus, tapi referensi Anda itu justru diberikan oleh konsumen yang memang setia, konsumen yang puas dan loyal terhadap jasa dan produk yang Anda berikan. Nah, kita mau menggali dari Ibu Wati. Ya. Ibu, Ya. setelah Ibu membaca 10 ciri-ciri yang sudah kami berikan ke Ibu ya, menurut Ibu rave sales model ini apakah bisa sih Bu dijalankan di lapangan, khususnya di dunia farmasi seperti yang Ibu geluti selama 14 tahun terakhir? Bukan bisa lagi Pak Eloy, harus Kudu. kudu. Ya benar. Gimana itu maksudnya Ibu? Karena menurut saya rave sales itu emang bener banget tuh. Jadi bukan tujuannya hanya untuk menjual, tapi untuk membina hubungan baik. Dari situ pun jadi apapun yang kita minta juga akan mudah untuk dicapainya tanpa harus jadi pengemis. Ngomel ayo dong nggak usah. Karena semua keinginan kita konsumen sudah tahu, kayak gitu kan. Dan saya untung, konsumen juga untung karena kita memberikan selain produk, kita menjual produk, jadi kita juga melayani dia gitu kan. Jadi dia juga kangennya bukan sama kangen produk saya aja, tapi kangen sama orangnya juga. Saya mau ngobrol sama dia kayak gitu loh. Seperti itu Pak Elai. Dan itu memang membutuhkan mungkin ya Bu ya, perubahan paradigma, perubahan cara pandang dari banyak teman-teman sales yang selalu berpikir pokoknya target aja gitu. Tetapi di dalam rave selling kita mau mengatakan begini, selling itu dari kata dasarnya ya Mbak Yulis, itu sales itu dari Inggris kuno, itu artinya adalah memang memberi dan melayani. Dari awalnya kata selling ini memang artinya memberi dan melayani. Jadi harusnya kembali ke dasarnya gitu ya, kembali jadi ke waktu asal. memberi dan melayani, bagaimana dengan keuntungannya? Keuntungan itu pasti akan didapat, tetapi ini seperti dua sisi mata uang. Sisi yang pertama adalah memberi dulu. Maka otomatis ada receivingnya. Jadi giving dan receiving itu nggak bisa dipisahkan. Jadi giving itu memberi, receiving itu menerima. Jadi waktu Anda memberi, sudahlah percaya saja Anda pasti akan menerimanya. Tetapi jangan sampai kebalik. Jangan receivingnya terus, nanti givingnya nanti dah. Enggak. Jadi di dalam rave selling, beri dulu, layani dulu, bicara mengenai keuntungan, pasti dapat. Dan memang harus dapat setinggi-tingginya. Karena justru tanpa mendapatkan keuntungan, bagaimana kita bisa memberi dan melayani? Kan kita butuh ongkos untuk pergi ke sana. Iya, betul. Gimana, Buati? Ada pengalaman saya juga nih Pak Eloy. Itu dia yang kita mau dengar. Gimana? Jadi datang pertama, kedua itu orang tuh nggak beli-beli. Tapi saya terus dengerin dia cerita, dia curhat. Ulang tahun saya datang, dia peresmian apa saya kasih ucapan atau apa. Cuma itu kok nggak ada yang lebih gitu. Karena saya kan di PMA juga ya, yang nggak boleh macem-macem gitu kan. Hanya saya terus aja kan hubungan baik. Tahu nggak Pak Eloy? Setelah itu kamu tuh suka nyampe sales nggak, sampai nyampe target nggak gitu ya? Ditanyain ya? Ya kadang-kadang sih gitu kan. Namanya dulu kan. Mulai perhatian tuh ya Bu. Ada gitu. Gini aja deh. Sekarang kalau kamu kurang-kurang target, kurang-kurang sales, kamu kesini aja katanya. Emang Bapak mau beli ya gitu ya? Ya kesini aja lah. Tahu nggak Pak Eloy? Pas akhir bulan udah pepet banget. Kan orang ini biasanya nggak mau beli nih gitu kan. Lagian juga dia bolak-balik nawar lah apa. Tapi gini, udah masuk targetnya? Belum. Saya dikasihin ini buku pesanan, surat pesanan dia. Kamu tulis aja deh berapa yang kamu minta sampai sales kamu nyampe. Wah, luar biasa. Maksudnya ya tulis aja kekurangan kamu berapa lagi. Padahal kan produk itu juga belum tentu dia pakai apa-apa. Tapi karena mungkin kalau dia nggak beli ntar saya nggak datang kali ya. Jadi gitu, bener nih ya udah akhir bulan itu saya masuk terus Pak. Orang terus saya yang nulis. Ibu Wati memberikan nilai tambah di situ Pak Eloy ya. Pasti. Nilai tambahnya adalah ketika diberikan waktu kepada seseorang untuk cerita. Nah memang value itu hanya bisa diberikan dengan baik kalau kita mengenal
konsumen kita. Oke. Karena kalau kita tidak mengenal konsumen kita dengan baik, bagaimana kita bisa memberikan value-nya? Iya. Karena yang namanya value propositions itu kadang-kadang ya itu dalam benak seorang salesperson, dia merasa oh kita punya kok nilai tambahnya. Tapi nilai tambah itu diterjemahkan oleh siapa? Nilai tambah menurut salesperson dan menurut perusahaannya. Belum tentu itu dianggap sebagai nilai tambah oleh si konsumen. Jadi yang paling penting dalam Rave Sales Model seperti ini adalah pengenalan kita kepada konsumen. Karena ada yang menurut kita tadinya terkaget-kaget, oh ternyata buat dia penting loh. Nah itu jadi ketekunan ya, dan hati yang memang mau melihat tuh konsumen kita tuh happy. Nah itu adalah kunci di dalam penjualan Rave Selling. Gitu ya Bu Wati? Betul sekali Pak Eloy. Nah, jadi Ibu Wati, supaya Ibu berhasil kan Ibu bukan hanya membangun hubungan baik dengan konsumen, tetapi juga kita bicara mengenai supporting division, itu Back back office. office Ya. di perusahaan di mana Ibu bekerja. Ya, Dan betul. katanya Bu, itu kadang-kadang nggak selalu mulus loh hubungan antara marketing, sales Nah. dengan back office. Jadi bagaimana cara Ibu untuk menjaga hubungan dengan supporting team ini? Nah, dulu nih waktu pertama saya masuk dunia marketing ada seorang trainer yang sekarang jadi atasan saya. Ya. Di training sama dia. Ya. Jadi yang namanya customer Ya. itu bukan orang-orang yang tujuan kita untuk ngejual. Itu konsumen kita nih, si A, si B itu user kita, itu konsumen. Ya. Bukan. Tapi yang dia definisikan bahwa customer itu adalah orang-orang yang bisa menciptakan atau menggagalkan suatu transaksi. Yes. Oh. Nah, seperti itu. Penting sekali ini. Nah, jadi bukan bagian pembelian Ya. atau bukan owner sebuah perusahaan yang harus membeli produk kita, bukan. Jadi seperti tukang parkir, Pak Eloy. Ya yang rendah aja dulu nih, tukang parkir yang suka ngirim-ngirim barang tuh apa delivery. Kurir. Bener. Terus supir sampai yang di kantoran kayak pembuat faktur gitu kan, atau bagiannya Administrasi. semuanya itu adalah konsumennya saya Pak Eloy, dan saya harus berbuat baik dengan dia. Karena apa? Karena walaupun orang-orang itu tidak membeli produk saya, Ya. tapi dia bisa menggagalkan transaksi yang telah saya buat. Yang sudah capek-capek dicari, Bener. naik motor tadi keliling itu, Luar ternyata biasa. bisa digagalkan sama orang. Bisa. Contoh gini Ya. ya, saya bawa SP nih, udah keringetan kan, bikin apa surat pesanan nih, Ya. nyari. Nyampe kantor kalau kita jutek, Mbak, nih ada surat pesanan, misalnya gitu kan, Ya. taruh aja situ. Ya. Iya. Benar nggak? Difakturin enggak? Enggak, dibiarin aja. Dibiarin. Kan Gagal dong ya Bu ya. Iya bener. Akhirnya ya udah. Aduh. Yang tadi siang udah muter-muter jadi nggak kekirim barangnya, orang nggak difakturin. Ya. Atau kita baik nih, saya nggak mau gaul sama supir, nggak mau gitu Iya, kan. iya. Saya sama admin aja deh. Iya. Saya deket-deketin sama mereka gitu. Iya. Tahu nggak Pak? Udah difakturin, barang juga sudah naik ke truk, Mobil. udah ke Iya. mobil, Iya. tinggal antar, nggak diantar. Ntar diantarnya. Gagal juga. Gagal juga, bener. Luar biasa pekerjaan sales ini ya. Waktunya sayang sekali Pak Eloy dan Bu Wati ini sangat terbatas. Jadi yang terakhir nih Pak Eloy, Ya. kita ingin menanyakan Bu Wati sekali lagi, resep-resep apa Ibu sehingga Ibu bisa berhasil sampai sejauh ini? Jadi menurut saya dari kesimpulan yang tadi saya telah ceritakan itu ada 3 prinsip saya yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman Sonora, yaitu memberikan yang terbaik kepada konsumen. Jadi bukan menjual yang terbanyak, yang banyak bukan, tapi memberikan yang terbaik pada konsumen, yaitu selain menjual produk ya jualah diri kita. Persis, persis. Karena Your kita- name is a brand. Namamu adalah sebuah merek. Iya. Ya. Luar Oke, biasa. Gitu lah. Mantap. Apa Lalu lagi Bu? yang kedua itu komitmen atau menepati janji yang tidak bohong. Nah udah gitu ya jujur. Kan nggak semua kita jual produk tuh mulus-mulus aja ya. Ada yang stoknya kosong atau rusak. Ya kita jujur aja. Bicara apa adanya. Bicara apa adanya gitu. Luar Nah, biasa. gitu. Rave selling banget udah ini. Habis dah dibahas. Baik, luar biasa sekali. Mudah-mudahan juga memberikan inspirasi buat salesperson lain ya. Amin. Ibu Wati, cerita Ya, Ibu Wati dan amin. pengalaman Ibu yang luar biasa Baik. selama 14 tahun. Selama 14 tahun. bergelut di bidang ini Kita ya. doakan terus sukses ya. Pastinya. Bu, dan mungkin suatu hari nanti akan jadi tamu kita lagi. Baik, senang sekali Bu Wati, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Ya. Kalau gitu kita harus tutup dulu Sales Mastery pagi hari ini. Terima kasih juga sahabat Sonora Network yang sudah bersama kami. Saya Yulis. Saya Wati. Saya Eloy, katakan Yes, I can. Salam sukses. Triangle.